Tadi saya selalu menyampaikan ya itu adalah grading ataupun grade gitu ya. Nah, grading di Alfamart ini ada apa saja? Tadi sudah dijelaskan ya oleh saya bahwa yang paling dasar itu adalah grading basic store, yang dimana kalau grading ini store owner tidak memiliki target net sales selama masa monitoringnya. Jadi istilahnya ini khusus untuk yang baru bergabung. Atau bisa saya bilang itu kalau basic store ini lebih ke arah masa orientasi, masa pembelajaran. Lalu untuk tingkatan berikutnya adalah superstore, yang dimana superstore ini sudah memiliki target dan monitoring gitu ya, 3 juta rata-rata dalam 3 bulan seperti itu. Jadi kalau seandainya bulan pertama belum mencapai, masih ada kesempatan 2 bulan. Jika belum tercapai juga masih ada kesempatan 1 bulan. Jika di bulan ketiganya itu tercapai gitu kan, masa monitoringnya itu diperpanjang lagi selama 3 bulan. Seperti itu ya. Nanti bagaimana untuk mencapainya akan ada penjelasan di slide berikutnya ya. Lalu yang paling tinggi di sini adalah Megastore. Masa monitoringnya tetap ada dan memiliki targetnya itu adalah 5 juta. Oke ya, jadi di sini berbeda dengan tadi Superstore. Kalau tadi 3 juta, kalau ini 5 juta. Istilahnya naik 2 juta dari target yang Superstore. Ini ada benefit yang harus diketahui juga. Jadi pertama yang perlu harus dijelaskan kalau untuk grading ini dikhususkan untuk produk utama di luar produk Alfamart, pulsa dan paket data atau PPOB. Nah, di mana grading ini memiliki keuntungan kalau untuk di basic store untuk margin utamanya Superstore dan Megastore itu sama sampai dengan 15%. Jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu yang tulisan abu-abu inilah seperti itu ya. Nah, ini margin tambahannya yang berbeda. Kalau untuk basic store 1%, kalau untuk yang Superstore 3% dan Megastore adalah 5%. Margin tambahan untuk grocery sendiri sama ya, Superstore, Basic Store, Superstore dan Megastore yaitu adalah 0,25%. Dan kalau untuk margin kuartal, nah kalau untuk basic store memang belum ada, tapi kalau sudah masuk ke superstore sudah ada 150.000 selama 3 bulan tadi ya, bulan kalender ya, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Lalu kalau untuk megastore adalah 450.000. Nah, kalau untuk poinnya sendiri, untuk basic store sendiri, transaksi produk utama kelipatan 30.000 dapat 1 poin, tapi kalau untuk superstore dan megastore 20.000. Dan untuk potongan ongkir, untuk basic store, untuk transaksi produk utama, jadi semuanya produk utama gitu ya, belum tidak ada potongan ongkir, tapi di Superstore ada 2.000 dan di Megastore ada 4.000. Jadi kalau untuk grading sendiri, bisa kita lihat ya untuk mekanismenya, untuk yang pertama kali bergabung, mulai dari 0 rupiah, nah itu berarti kan basic, tapi saat sudah mencapai akumulasi 7.500.000 dari awal bergabung, jadi kalau seandainya pertama kali bergabungnya misalnya di Januari, lalu baru tercapai di 7.500.000-nya adalah di bulan kelima. Berarti secara otomatis bulan keenamnya itu baru naik ke Superstore. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya bulan Januari pertama kali bergabung dan di bulan Januari ini udah mencapai juga 7.500.000 nih untuk produk utamanya. Berarti di bulan Februarinya udah naik ke Superstore. Jadi seperti itu ya. Termasuk kalau ke Megastore berarti kan 25 juta. Kalau tadi kan Superstore 7.500.000, kalau Megastore adalah 25 juta. Lalu ada namanya downgrade, kalau untuk di basic store tidak ada, tidak bisa downgrade karena memang paling bawah, tapi di Superstore bisa dan Megastore bisa turun. Jadi kalau dari Superstore ya berarti turunnya ke basic store, kalau dari Megastore ya turunnya ke Superstore. Jadi nggak langsung loncat gitu ya, tapi bertahap seperti itu. Jika memang tidak tidak apa namanya tidak mencapai masa monitoringnya tersebut ya. Jadi akan ada. Lalu target net sales-nya apakah bisa re-upgrade lagi? Bisa. Jadi kalau dari Superstore terus turun nih ke Basic Store, apakah harus 7.500.000 lagi? Nggak perlu. Jadi 3 juta aja sudah langsung naik lagi di bulan berikutnya. Begitu juga dengan Megastore ya, kalau seandainya berada di Superstore, tapi sebelumnya sudah pernah Megastore, itu bisa langsung naik lagi. Lalu kalau untuk mendapatkan keuntungan ataupun marginnya sendiri, nah ini dia. Target untuk net sales-nya sendiri di Superstore adalah 9 juta. Nah, ini kan sama halnya kayak tadi 3 juta dikalikan 3 bulan. Tapi apakah memang harus 3 juta 3 juta? Enggak juga. Misalnya di Januari kebetulan sudah jadi Superstore. Misalnya penjualannya baru di 2 juta. Berarti kan mana masa monitoringnya berkurang nih karena memang tidak mencapai 3 juta. Lalu di bulan Februari 2 juta lagi. Nah, ini tidak tercapai lagi kan 3 jutanya. Berarti kan tinggal sisa satu. Nggak taunya di bulan ketiganya tercapainya malah 5 juta nih penjualan net sales untuk produk utamanya. Seperti itu ya. Berarti secara otomatis akan diperpanjang. Berarti kan April, Mei, Juni secara masa monitoringnya. Tetapi karena ini akumulasinya sudah 9 juta. Berarti secara otomatis langsung mendapatkan margin kuartal. Begitu juga dengan Megastore. Nah, ini persyaratan
yang paling tidak harus diketahui oleh Bapak, Ibu, AC, dan AM. Bicara soal AC AM ini, pertama memiliki anggota komunitas 20 orang. Nah, nanti akan bisa kita lihat ya cara dashboardnya untuk mengetahui anggota komunitas saya ada berapa. Nanti saya akan tunjukkan, saya praktekin juga. Lalu berikutnya adalah daftar menggunakan kode referral. Pastikan Bapak Ibu ACAM jika mereferensikan kode referral ini jangan sampai tidak diberikan atau tidak diisi. Silakan diisi gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan juga kode referralnya ada di mana juga. Lalu dari total anggota komunitas aktifnya itu adalah 50%-nya atau minimal 10. Jadi kalau 20 kan 50%-nya 10 gitu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya ada 30 orang 50%-nya aktif atau 10 aja sudah mendapatkan manfaatnya nanti untuk Bapak Ibu sebagai pengelola komunitas gitu ya. Jadi kalau misalnya 30 10 aja sebenarnya sudah berhak untuk mendapatkan ekstra manfaatnya itu tadi. Lalu yang keempat adalah total transaksi komunitas minimal 80 transaksi. Nanti akan saya jelaskan. Ini anggota komunitasnya. Jadi bukan Bapak Ibunya tapi anggota komunitasnya. Jadi kalau seandainya ada 20 orang, ya berarti kalau 80 transaksi ya bisa dihitung 80 dibagi 20, berarti rata-rata 4. Ya, rata-rata 4 dalam satu bulan ya, bukan dalam satu kali transaksi, tidak, tapi dalam satu bulan. Nah, kalau yang kelima, warnanya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Ini adalah untuk yang menahkodai atau yang Bapak Ibu sebagai ACAM-nya di sini ya. Jadi di sini untuk yang ACAM-nya itu transaksi pribadi 4 kali dengan akumulasi nilainya minimal 100.000. Jadi maksudnya itu misalnya Pak Asep sebagai AC gitu ya. Jadi Pak Asep ini transaksi minimal 100.000 dan 100.000 itu 4 kali. 4 kali itu maksudnya adalah 25.000, 25.000, 25.000. Kalau misalnya 4 kali kan 100.000. Jadi gitu ya. Jadi bukan 100.000, 100.000, 100.000. Tapi ya kalau mau kayak gitu juga nggak apa-apa juga. Tapi intinya adalah ordernya 4 kali atau secara akumulasi total rupiahnya minimal ya itu adalah 100.000. Minimal ya. Jadi bisa lebih seperti itu. Oke, nah ini simulasinya yang bisa dilihat. Jadi kalau di sini di Alphamin Koordinator ini memiliki 20 anggota ya, 1 sampai dengan 20 anggota. Nah, terus bagaimana kalau seandainya mau menjadi Alphamin Mentor? Nah, Alphamin Mentor ini sebetulnya adalah eh, kenaikan sedikit dari Alphamin Koordinator yang dimana dari 20 ini 3 anggotanya itu memiliki komunitas juga atau sudah menjadi Alpha koordinator. Berarti secara otomatis sudah menjadi Alpha mentor. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan juga ya di simulasinya. Nah, ini untuk keuntungan sebagai AC ataupun AM. Jadi kalau untuk Alpha koordinator akan mendapatkan 1% dari total net sales komunitas khusus untuk produk utama dan groceries. Jadi totalnya berapa nanti akan dapatkan 1%-nya. Nah, itu berhak untuk Bapak Ibu yang mengelola komunitasnya. Lalu kalau untuk PPOB ini tidak dihitung secara rupiahnya tapi dari jumlah transaksinya. Rp50 per transaksi. Jadi simpelnya kalau misalnya saya bagian anggota dari Pak Asep, kalau saya transaksi pulsa 100.000, berarti kan 1 kali, berarti secara otomatis Rp50 kali 1 kali. Tapi kalau saya transaksi 100.000 dengan denom pulsanya itu adalah 10 ribuan, berarti kan secara otomatis anggaplah 10 kali gitu ya. Berarti 10 kali Rp50. Tapi kalau seandainya 5 ribuan, nah saya transaksi 5 ribuan sebanyak 20 kali kan berarti anggaplah itu tadi 100.000 gitu ya. Berarti nanti Pak Asep akan dapatnya adalah Rp50 kali 20. Jadi yang dihitung kalau untuk PPOB ini, top up dan tagihan ini bukan rupiahnya, tetapi jumlah order ataupun transaksinya. Itu dikalikan Rp50. Nah, bagaimana dengan Alphaman Mentor? Alphaman Mentor tetap dapat 1% dari anggota komunitasnya, tetapi karena tadi di dalam anggota komunitasnya itu ada komunitas AC-nya atau Alphaman koordinatornya, tadi misalnya anggaplah ada 3 ya, sesuai yang tadi di atas ini. Nah, ini yang A1, A4, A5 ini. Nah, jika A1, A4, A5 ini komunitasnya aktif berjualan, berarti secara otomatis Alphaman mentornya akan mendapatkan 0,5% dari total anggota komunitasnya tadi. Jadi istilahnya punya AC-nya tadi itu nanti dapat gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang produk top up dan tagihan ini tidak dapat dari yang sini. Nah, ini A1, A4, A5 ini maksudnya dari
kelompoknya ini yang sini nggak dapat ya alpha main mentornya, tapi kalau dari komunitasnya sendiri tetap dapat seperti itu. Oke, ini dia saya sudah pindah ke layar handphone saya. Yang pertama kita buka apa namanya? Aplikasi AlphaMind yang ingin saya menjelaskan yang tadi saya sampaikan, kode referral, kode referral. Saya yakin sih sudah tahu ya Pak Asep, Ibu Vima, Kak Ima Rotun ya, Kak Kevin, harusnya sudah tahu juga gitu ya. Tetapi ya mungkin nggak apa-apa, saya coba untuk mengulang lagi aja gitu ya. Nah ini kan ada namanya referral ya. Saya kebetulan ada satu orang nih ya. Nah ini bisa diklik. Nah disitulah nanti bisa kelihatan tuh. Jadi ada kode referralnya. Nah kalau saya sendiri di aplikasi saya ini adalah Imam 9828. Nah itu kode referralnya saat nanti melakukan proses pendaftaran untuk yang calon anggota barunya bisa memasukkan kode referral ini. Dan insya Allah nanti akan ada pengembangan yang dimana pengembangan ini bukan hanya sekedar dibagikan, tapi nanti saat diklik linknya tersebut, saat melakukan proses pendaftaran sudah otomatis masuk ke apa namanya referensi ataupun anggota komunitas dari Bapak Ibu AC ataupun AM yang hadir hari ini. Seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya bicara soal dashboard monitoring ya. Nah, ini kita bisa masuk ke akun saya. Nah, akun saya ini kalau tadi bicara soal grading, sudah diketahui ya, ada namanya performa toko. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi basic store. Nah, di sini nanti ada keterangannya gitu kan ya. Tingkatkan penjualan bersih senilai 3 juta lagi naik ke superstore. Jadi ada penjelasannya seperti itu. Ya. Ini nanti ada apa namanya? Ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapat khusus untuk penjualan secara pribadi. Lalu bagaimana dengan dashboard komunitas? Nah, ini penting juga nih, harus diketahui oleh Bapak Ibu AC ataupun AM, gitu ya. Nah, kalau bicara soal dashboard komunitas, cara mengetahuinya bagaimana? Tetap posisinya ada di akun saya. Jadi di akun saya ini banyak hal informasi yang bisa didapat ya, termasuk pusat edukasi ini untuk Bapak Ibu itu bisa lihat juga. Di sini tuh ada juga salah satunya adalah materi promosi yang nantinya bisa dijelaskan ke para anggota komunitas. Jadi kalau untuk mendapatkan materinya cukup buka di aplikasi karena nanti semuanya itu bisa diakses, bisa didapat di aplikasi semua. Tinggal nanti diklik, nah terus nanti bisa pilih materinya ya seperti apa, tinggal diklik nanti akan bisa download apa namanya materi-materinya. Nah sekarang kita lanjut ke yang apa namanya dashboard monitoring komunitas. Oke, sambil nanti Kosmodi boleh kirimkan lagi ya untuk daftar hadirnya karena kebetulan Kak Nur Sri Handaya ini baru masuk, jadi bisa diisi juga. Nah, yang ini caranya bagaimana? Klik panduan AlphaMind. Klik panduan AlphaMind. Nah, di sini banyak penjelasan, tapi di sini pilihnya yang AlphaMind Koordinator dan AlphaMind Mentor. Tinggal diklik saja. Nah, tinggal diklik. Nah, ini tadi ada penjelasan yang saya sudah jelaskan juga di slide presentasi saya tadi ada gitu ya. Bisa dilihat tuh yang di tabelnya kan ya, itu terlihat. Nah, di sini ada link yang berwarna biru. Nah, ini saya bacakan nih yang http://alpha.id/komunitasku. Nah, ya, jadi http://alphaman.id/komunitasku ini untuk mengetahui atau melihat produktivitas dari anggota komunitas Bapak, Ibu AC ataupun AM. Saat diklik, nah ini kebetulan tadi saya sudah klik ya. Nah, ini masuk ke sini. Ya, ini nanti bisa masukin email dari Bapak Ibu ya sebagai apa namanya? Sebagai ACAM yang email ini sudah didaftarkan pastinya di Alphamind sebagai yang di aplikasi ya. Jadi sudah dimasukkan situ. Lalu pilih periode. Ya, jadi saat diklik tadi keluar ini ya. Nah, mungkin kalau mau lihat yang Desember silakan. Tapi kalau saran saya karena Bapak Ibu memonitoring bulan berjalan, silakan dikliknya yang Januari aja. Nah, ini saya contohkan. Kebetulan saya minjem dari akunnya dari Bu Swati ya, khusus untuk monitoringnya ini, bukan akun aplikasinya ya. Nah, ini tinggal proses ya. Nah, ini ada proses loading. Nah, ini nanti bisa kita lihat produktivitas semuanya itu di dashboard ini. Dan ini akan terus dikembangkan dengan harapan nantinya bisa real time juga ya. Kenapa kok saya bilang bisa real time ya? Karena ini tadi ya bisa kita lihat ini yang atasnya itu untuk update-nya itu di hari kerja.
Jadi memang masih diupdate di hari kerja. Tapi kalau nanti sudah apa namanya sudah lebih dikembangkan lagi, itu bisa real time. Jadi bisa kapanpun Bapak Ibu lihat, termasuk hari ini sudah aktif berapa komunitas, sudah produktivitasnya seperti apa bisa dilihat. Nah ini sampai dengan tanggal 16, jadi hari Kamis lalu lah seperti itu ya. Nah, terus bisa dilihat di sini jabatannya AM karena kebetulan saya menggunakan akun Ibu Sri Puswati. Performanya ini di Januari. Nah, ini sales pribadinya. Jadi total sales pribadi Ibu Sri Puswati ya sampai dengan 10 juta. Lalu jumlah ordernya ada 28. Ini yang secara pribadi ya. Lalu bawahnya komunitasnya, jadi Ibu Sri Puswati itu punya anggota 22 dengan yang aktif itu 19. Jadi kalau 50%-nya kan 11. Tapi sebenarnya sih 10 aja Bu Sri Puswati sudah mendapatkan benefit ya. Tapi kalau ini malah lebih ya 19 seperti itu. Lalu kenapa kok Bu Sri Puswati ini sebagai AM? Karena tadi Bu Sri Puswati punya anggota 22 dan dari 22 tersebut 11-nya itu adalah Alpha koordinator. Jadi punya apa namanya punya komunitas lagi. Jadi istilahnya 11 orang dari 22 itu sudah bisa mereferensikan juga ya sebanyak minimal 20 tadi. Makanya Bu Pusati jadi Alpha mentor karena kenapa? Karena sudah memiliki lebih dari 3 Alpha koordinator. Ya, ada 11. Lalu untuk benefitnya ataupun support dari komunitasnya, Bu Puswati ini yang memang langsung dinaungi oleh Bu Puswati mendapatkan 182 ribu sekian. Ya, itu yang nantinya ditransfer ke rekening kalau ini ya. Lalu dari anggota 11 komunitas Alphamen koordinatornya Bu Puswati, ya itu mendapatkan 22 ribu sampai dengan tanggal 16 tadi ya. Jadi harusnya sih kalau terus produktif sampai dengan akhir bulan bisa dapatnya lebih besar gitu ya. Bisa lebih dari 1 juta itu pasti bisa dapat juga seperti itu ya. Nah, terus untuk ringkasan komunitasnya. Ini kalau komunitasnya itu dari 22 anggota komunitasnya Bu Susati gitu ya, bisa dilihat. Di sini dari produk utama ada 4 juta dengan ordernya ada 8 dengan benefit yang didapat atau support yang didapat yaitu adalah 49 ribu. Lalu dari grocery saja, ini dari grocery ya, karena kalau bisa dibilang tuh anggota komunitasnya Bu Sri Puswati, kalau seandainya anggaplah belum sempat berjualan, minimal transaksi kebutuhan pribadinya aja gitu ya, itu di transaksi yang di aplikasi berarti Bu Satu juga tetap dapat juga seperti itu ya. Ini Groceries Alfamart ada 100 orderan yang di sini dapatnya adalah 130. Lalu untuk top up dan tagihan yang tadi saya jelaskan ya, dihitungnya bukan dari 6.600.000 tapi melainkan dari 42 orderannya. Nah, 42 ini dikalikan Rp50, dapatnya adalah 2.100. Nah, jadi kalau tadi bisa dibilang ada syaratnya lagi 80 transaksi. Nah, sedangkan di sini anggota komunitasnya Bu Susati itu sudah transaksi 150. Ya, jadi kalau bisa dibilang tuh sampai dengan tanggal 16 sudah lebih ya. Jadi tinggal dilihat ya. Kalau untuk tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, kalau tadi saya sampaikan di slide saya, yang dipastikan bahwa kalau sudah menjadi AC atau AM memiliki lebih dari 20 anggota komunitas ya. Berarti ini kan 22 dengan keaktifan 50% atau minimal 10. Ini sudah ada 19 gitu ya. Jadi kalau 10 aja sudah aktif, ini sudah lebih dari 10 seperti itu. Lalu 80 anggotanya melakukan order ya, maksudnya 80 kali order dari anggota komunitasnya. Nah, ini ada 150. Bisa dilihat seperti itu. Nah, terus detailnya apakah ada? Nah, ini bisa dilihat. Jadi, Pak Asep, Bu Fima ya, Kak Imarotun, Kak Kevin, Kak Nur gitu ya, bisa dilihat juga nih dari 19 itu siapa aja yang aktif. Nah, ini bisa dilihat di bawahnya ya. Nah, ini jadi bisa kelihatan nih Kak Widarti ini sebagai apa? Oh, masih anggota, belum menjadi Alpha Man koordinator. Nah, Kak Erni ini sudah menjadi Alpha Man koordinator, berarti Kak Erni ini sudah punya komunitas seperti itu ya. Nah, langsung bisa dilihat juga misalnya nih Kak Ari Widiasti. Kak Ari Widiasti ini sudah apa namanya? Sudah transaksi produk utama 139 ribu dengan total ordernya satu. Groceries-nya sudah 1.500.000, total ordernya 13. Nah, ini bisa kelihatan. Jadi total akumulasi inilah yang bisa dilihat di 150 ini ya, secara rinciannya. Terus PPOB-nya
sudah 248.000 satu kali. Nah, ini jadi di total semua. Nah, itu tadi 150 tadi. Dan dapat support di sini. Sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, dari sini dari net sales komunitasnya Bu atau Kak Ari ini karena sudah sebagai AC ya. Nah, ini ada 793, berarti Bu Supraswati mendapatkan 3.900 gitu ya. Tapi kalau dari transaksi pribadi setiap anggotanya, Bu Supraswati dapatkan 1%. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Jadi mana yang masih kosong, mana yang sudah aktif atau sudah berjualan itu bisa dilihat semuanya di